Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rio Teguh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial dalam penggunaan software Atoll pada bab atau melakukan sebuah coverage planning. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya kita langsung saja untuk penggunaan sebuah software Atoll ya. Nah, kemudian kita buka software Atollnya. Dengan software Atoll, kemudian kita buka software Atoll. Ya, biasanya untuk software Atoll ini digunakan untuk membuat sebuah perencanaan coverage, atau bisa juga untuk memplanning sebuah kapasitas pada sebuah planning ya. Ya, ini adalah sebuah tampilan awal pada software Atoll. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah template dokumen, atau bisa kita sebut dengan project. Langkah awal yang pertama itu kita buat sebuah form template. Nah, dengan cara kita klik file, kemudian kita pilih new. Nah, di sini ada tuliskan dokumen template. Nah, kemudian nanti kita pilih, kita klik untuk membuat sebuah project template-nya. Nah, dan di sini terdapat sebuah tab di mana di sini kita memilih sebuah project template-nya menggunakan teknologi apa. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu contoh teknologi menggunakan teknologi LTE. Kita oke. Nah, ini adalah tampilan awal pada project template-nya. Nah, kemudian di sini berupa tampilan kosong. Artinya apa? Di sini tampilan yang ada di map dokumen satu ini adalah digunakan sebagai wadah untuk menaruh sebuah peta yang kita butuhkan, atau peta yang ingin kita planning. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menginput sebuah peta. Saya di sini akan menggunakan peta di daerah Pulau Jawa. Nah, dengan cara kita pilih menu file, kemudian kita pilih import. Nah, di sini sebelum saya menginput sebuah jalan yang ada di Pulau Jawa, saya akan menginput petanya terlebih dahulu. Nah, silakan kita pilih. Yang pertama, kita sebelumnya data tersebut sudah saya simpan di folder atau Others. Nah, di sini terdapat file peta beserta jalannya. Nah, kemudian untuk pertama saya akan menginput petanya. Ya, yang pertama kita pilih data clutter, kemudian kita pilih folder height. Nah, kemudian di sini ada file dokumen teks. Ya, di sini saya pilih yang tulisan indeks. Kalau untuk tulisan Cina saya belum pernah coba. Jadi di sini kita coba yang indeks, karena untuk petanya lebih afdol pakainya indeks. Ya, kita open. Kemudian untuk tipe datanya atau data tipenya kita pilih yang altitude. Kita oke. Ya, ini tampilan Pulau Jawanya. Ya, ini masih berupa gambar ya, belum termasuk daerah koordinat di masing-masing daerah. Ya, kemudian di sini saya akan menginput sebuah koordinat untuk peta yang ada di Pulau Jawa ini. Ya, dengan cara sama, kita pilih menu file, kemudian kita import. Ya, kemudian kita pilih sebelumnya di data height, ya, kita kembali ke data clutter ya. Kemudian kita pilih folder clutter. Nah,
di folder clutter ini kita pilih index sama seperti yang sebelumnya. Kemudian di file index ini dia akan berisi sebuah titik koordinat ya, titik koordinat yang ada di daerah cakupan Pulau Jawa ini. Kemudian kita open. Nah, di sini untuk tipe datanya atau data tipenya berbeda. Di sini kita menggunakan yang clutter classes sebagai keterangan classesnya. Oke, kita oke. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini sudah sudah dilihat tampilannya. Nah, di paling bawah ini ya, di paling bawah ya sini ya, itu pada saat pointer itu mengarahkan ke Pulau Jawa di daerah sini, ini di daerah bawah sini. Nah, itu nanti dia akan menunjukkan sebuah koordinat di titik manakah pointer yang berada di posisi tersebut. Nah, pada saat kita lihat ya, berada di titik mana dan titik mana. Ya, apakah berada di perhutanan atau di pegunungan atau di daerah terbuka. Nah, biasanya itu untuk coverage itu untuk menentukan sebuah perencanaan coverage itu kita lihat daerah yang daerah tersebut itu berada dalam keadaan terbuka atau memiliki obstacle yang dapat mengganggu sinyal-sinyal yang ada pada seluler. Nah, biasanya kalau di daerah perhutanan itu akan mempengaruhi kualitas sinyal karena kita salah satu contoh kita lihat di sini ada name dense forest. Nah, itu berarti itu adalah termasuk daerah perhutanan yang akan mengakibatkan banyaknya pohon-pohon yang ada di daerah tersebut, karena pohon itu mempengaruhi pengiriman sinyal, karena pengiriman sinyal itu akan terhambat gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk memasukkan data yang bertipe height ya, dengan data yang sama yang ada di folder clutter. Kemudian kita open. Untuk tipe datanya itu kita bedakan. Yang pertama kan classes, yang kedua height. Nah, kemudian di sini saya pilih clutter height. Kita oke. Ya, nanti dia secara peta itu tekan otomatis menjadi warna biru, dan coba kita perbesar. Ya, mohon bersabar. Nah, di sini kita lihat tampak pada sebuah pembeda antara dataran rendah dan dataran tinggi, dan kemudian di sini juga terdapat perbedaan untuk banyaknya sebuah obstacle ya, atau tempat strategis untuk penggunaan atau dalam merencanakan suatu coverage ya. Nah, kemudian selanjutnya karena di sini masih sifatnya kosong, kita akan menginput sebuah karena di sini masih polos, kita akan masukkan rute-rute jalannya. Nah, tadi kita sudah masukkan petanya, kemudian kita masukkan rute jalannya. Caranya sama, kita klik file, kita pilih import. Nah, kemudian kita kembali ke folder atau others. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan sebuah folder clutter untuk menginput datanya. Kemudian di sini kita akan menginput sebuah jalan yang ada di daerah Pulau Jawa ini. Kita oke. Kita pilih. Di sini kita akan menginput dua file ini, tetapi tidak secara langsung, kita pilih satu-satu. Open, kita import. Nah, otomatis di sini tampil berupa garis-garis, yaitu jalan di daerah. Di sini saya mengambil contoh di daerah DKI Jakarta dan sekenanya. Nah, kemudian di sini
kita akan menginput lagi karena jalannya masih sedikit ya, kita import lagi, kita balik ke jalan yang kedua. Terus kemudian kita import cus ya. Nah di sini sudah terlihat semakin banyak jalannya. Nah jadi langkah yang kedua ini itu kita melakukan sebuah input data, input tabel atau peta atau map untuk cakupan daerah Pulau Jawa. Nah terus sekarang yang langkah selanjutnya kita akan mengatur sebuah koordinat sistem pada daerah cakupan yang ingin kita coverage ya. Kemudian dengan cara kita pilih menu dokumen, lalu kita pilih properties. Nah di sini ada pilihan tab ya, ada project, ada coordinate. Nah di sini kita akan fokus di sebuah tab di koordinat karena kita akan mengatur sebuah koordinat sistemnya. Nah kemudian ini kita akan masukkan satu persatu pada projection dan display. Nah di sini kita akan mengatur koordinatnya ya, kemudian dengan cara kita klik yang ada di titik-titik ini, kita klik, kemudian pada koordinat sistem ini kita akan mencari sebuah koordinat tipenya seperti apa, WGS atau dan yang lain-lain ya. Dan sini saya akan menggunakan yang WGS 84 UTM zone yang sifatnya umum. Ya, di sini dia sifatnya universal karena banyak cakupan yang kita ambil. Kemudian di sini kan banyak ya. Nah, kita pilih WGS 84 garis miring UTM zones 48S. Nah, kita cari oke ya, ini ya WGS 84 garis miring UTM zone 48S. Nah di sini kita akan mengambil standar untuk daerah koordinatnya ya. Kemudian kita pilih OK. Nah kemudian di sini sudah tercantum untuk datumnya, ellipsoidnya itu sama ya, WGS 84. Kemudian untuk projectionnya itu dengan tipe UTM zone ya. Kemudian kita akan mengatur sebuah displaynya ya. Kemudian kita pilih sama yang ada titik-titik, kita klik ya. Kemudian untuk yang display ini kita pilih yang untuk yang fine ini tetap 84 UTM zone. Nah di sini kita pilih yang paling pertama untuk sebagai longitude dan altitude-nya ya. Kita pilih OK displaynya, kemudian kita OK ya. Nah kemudian di sini kan kita sudah mengatur sebuah sistem koordinat pada daerah yang akan kita rencanakan atau kita planning. Nah kemudian di sini kita akan mengatur atau mengubah sebuah susunan pada folder yang ada di sebuah tab geo yang ada di tab sini. Nah, di sini kita pilih yang geo, kemudian kita akan atur posisinya pada yang folder di digital terrain model. Nah di sini saya akan taruh di tengah-tengah antara cluster classes dan cluster height ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah ada di sananya ya. Nah di sini saya akan melakukan perubahan susunannya. Nah selanjutnya karena di sini susunannya sudah saya ubah, kemudian
saya akan membuat sebuah daerah yang akan saya planning, dan daerah tersebut itu akan saya konsentrasikan di daerah tersebut ya. Jadi kita akan fokus di satu daerah yang akan kita tandai dengan cara kita pilih zone, kemudian kita pilih computation, diklik kanan, kemudian kita pilih draw polygon untuk menggambar sebuah cakupan daerah yang akan kita planning ya. Kita klik dulu, nah nanti ada terdapat garis ya, kita tarik, kemudian kita klik lagi sampai dipertemukan antara titik akhir dengan titik awal ya. Terserah di sini Anda boleh membuat bentuknya apa saja, bebas, yang penting terfokus untuk satu daerah itu ya. Kita pertemukan antara titik awal dan titik akhir. Nah nanti akan tampil seperti ini ya. Kemudian ini kita lihat daerah yang kita fokuskan ini itu luas daerah tersebut itu bisa kita tampilkan ya. Itu kita masuk ke wilayah yang luasnya itu sekitar 715 km persegi. Nah di sini saya akan membuat daerah itu daerah yang saya planning itu seluas sekitar 500 km persegi ya. Jadi kita bisa mengira-ngira saja ya. Ini terlalu banyak, mungkin saya kecilkan lagi. Sedikit lagi ya. Oke ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi daerah cakupan coverage area itu kita akan mengetahui seberapa luaskah daerah yang kita fokuskan untuk merencanakan mendirikan sebuah beberapa BTS yang ada di daerah ini dengan cara kita klik 2 kali. Mohon maaf, kita klik line-nya ya, klik 2 kali untuk line-nya ya. Untuk yang daerah garis merah ini kita klik 2 kali. Nah di sini kita akan mengetahui surface-nya itu adalah sekian. Artinya apa? Daerah yang kita fokuskan itu seluas segini, 503,66 km persegi. Nah ini adalah titik koordinat dari longitude altitude-nya ya. Kemudian kita oke ya. Selanjutnya di sini kita mulai melakukan proses mengatur sebuah planning ya. Nah, dimana nanti kita akan fokusnya di sebuah tab-tab yang ada di sini. Nah, ya. Dengan cara kita pilih tab parameter ya. Kemudian setelah itu kita pilih folder radio network setting. Setelah itu kita pilih folder frekuensi, kemudian kita pilih band. Kita klik 2 kali saja ya. Nah di sini ada berupa data, sebuah data frekuensi dengan tipe EUTRAN ya, dengan band sekian, dan juga dengan frekuensi yang telah ditentukan. Nah kemudian di sini saya akan menggunakan salah satu saja, nanti akan saya copy paste. Nah, kemudian di sini saya akan coba pilih yang EUTRAN band 3 dengan frekuensi 15 MHz. Kemudian saya copy paste dengan cara klik kanan edit, terus kita pilih copy. Selanjutnya kita taruh di paling bawah ya,
kita pilih edit, kemudian kita paste. Oh salah, ternyata kita blok dulu baru kita edit, terus kemudian kita paste. Nah otomatis dia akan muncul seperti ini. Kemudian tidak harus seperti ini ya. Nah di sini kita akan mengedit dulu karena kondisinya itu namanya seperti ini, dan untuk data-data ini yang ada di blok ini, nah ini akan kita rubah karena tidak seperti ini ya. Kita klik 2 kali, kemudian di sini kita akan mengatur sebuah tipe frekuensi yang akan digunakan dan fokus ya. Nah nanti parameter yang kita gunakan adalah sebuah parameter EARCN. Kebetulan di sini saya sudah membuat perhitungannya, jadi silakan Anda melakukan sebuah perhitungan terlebih dahulu sebelum melakukan proses langkah-langkah dalam menggunakan sebuah software Ator. Nah di sini saya akan membuat nama pada sebuah keterangan frekuensinya. Di sini saya akan ganti namanya Rio Komsel. Nah kemudian untuk start frekuensinya tetap ya. Kemudian yang akan kita ganti adalah first channel number. Nah ini adalah sebuah nilai EARCN, dimana EARCN yang pertama ini dia rentangnya sekian, dan last channel numbernya itu rentang sekian. Karena di sini sebelumnya saya akan menggunakan dengan perhitungan daya sesuai dengan daya yang saya inginkan. Nah di sini saya sudah membuat hasil datanya ya. Kita fokus ke EARCN nya. Nah untuk yang pertama kita pakai frekuensi sebesar 1550. Kita ganti saja belakangnya 550. Kemudian untuk yang kedua itu sebesar 1650. Kemudian untuk channel numbernya itu stepnya itu kita setiap frekuensi itu meningkat sebanyak 50 dengan kelipatan 50. Nah kemudian di sini untuk UL start frekuensi saya akan menggunakan frekuensinya sebesar 1745 MHz. Ini tetap. Kemudian saya pilih apply dan oke. Nah otomatis di nama pada tabel ini akan berubah menjadi Rio Komsel dan sudah diatur ya. Kemudian di sini selanjutnya saya akan melakukan dengan tab yang sama, berada di tab parameter yang ada di sini. Kemudian saya akan mengatur jaringan radio untuk equipmentnya dengan cara kita tutup dulu foldernya, kemudian kita buka radio network equipment, kita pilih. Selanjutnya kita pilih kita blok antena, kemudian kita klik kanan. Nah selanjutnya kita pilih group by, selanjutnya kita pilih yang min frekuensi. Nah, kita mencari frekuensi minimalnya. Nah di sini kita langsung melakukan proses ya untuk mengatur sebuah frekuensi minimalnya ya, dengan cara kita di antena ini
kita buka, kemudian kita pilih rank rentang 1710 MHz ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih open tab. Nah, di sini adalah data atau tabel berdasarkan perhitungan yang sudah dihitung ya, dengan manufaktur Castorama. Nah, kemudian di sini selanjutnya saya akan mengcopy paste salah satu data yang ada di sini. Kemudian contoh, saya ambil data berupa yang ini ya, 65 dek 17 dpi sekian ya, dengan gain sebesar 17 desibel isotropis. Nah, kemudian saya copy paste, klik edit, copy, cus. Nah, kemudian saya paste. Nah, di sini kita akan ubah namanya. Kita hanya cukup mengubah nama saja ya, namanya real ponsel. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Dia otomatis berubah. Nah, nanti frekuensi yang akan kita pakai itu adalah bukan frekuensi ya, jadi ini adalah sebuah frekuensi minimal untuk antenanya. Nah, kemudian kita selanjutnya masih tetap di folder equipment ini. Kemudian kita pilih, kita buka open tab-nya ya. Nah, ini di sini kita akan buka tabel untuk yang TMA. Nah, sama, kita copy paste dulu. Nah, kemudian akan kita atur, kita ubah noise figure-nya, dan juga kita ubah namanya dengan nama yang sama. Kita akan ubah reception gain-nya yang berawalnya 12, kita ubah jadi 18. Terus kita apply, oke. Dia akan berubah untuk yang gain reception-nya. Nah, selanjutnya kita buka folder yang feeders, sama kita atur. Nah, di sini saya ambil satu sampel saja untuk satu tabel. Kita copy paste, sama prosesnya. Kemudian kita edit, paste. Kemudian kita ubah dengan klik 2 kali. Ya, di sini kita akan ubah namanya dengan nama yang sama. Terus kemudian untuk loss per length-nya itu kita ubah sebesar 0,02 desibel per meter. Kita apply, dan oke. Nah, di sini akan otomatis, dan juga loss per length-nya itu kita ubah sebesar 0,02 desibel per meter.
Nah, selanjutnya kita buka juga untuk yang tabel transmit equipment dengan cara klik 2 kali, sama. Kemudian kita copy paste juga untuk menjadi satu sampel ya, kemudian kita paste sama. Kita ubah juga dengan cara ya, ini kita blok dulu dengan nama yang sama. Kemudian di sini saya akan ubah noise figure itu sebesar 4,5 ya, 4,5. Kita klik OK ya, sudah dibuka semuanya. Selanjutnya kita masuk ke kembali lagi di radio network setting. Nah, di sini saya akan mengatur sebuah stasiun template-nya dan juga mengatur parameter-parameter pada berdasarkan radian dan jaraknya, serta menggunakan model propagasinya itu seperti apa. Nah, kemudian di sini kita akan atur dengan cara dibuka folder radio network setting. Selanjutnya kita pilih station templates. Sebenarnya tidak usah dibuka, kita tutup kembali dengan cara kita klik di kanan, kemudian kita pilih yang manajemen. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah template stationnya ya. Jadi kita akan buat sendiri, tidak menggunakan template station yang sudah tersedia. Kita pilih dan kita akan edit sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya akan mengganti namanya menjadi Rio Ganteng. Kemudian untuk sektorsnya itu tetap. Nah, kemudian untuk parameter hexagonal radiusnya itu di sini saya sudah punya hasil datanya, hexagonal radius. Nah, ini adalah hexagonal radiusnya, itu kita pakai yang 507 meter atau 0,507 km. Nah, kita pakai yang 507 meter. Nah, kemudian kita pilih modelnya, model main antenanya itu kita pilih yang paling bawah yang sudah kita buat tadi ya, untuk model antenanya, antena utama. Nah, kemudian kita juga akan memasukkan sebuah nah, selanjutnya kita akan mengubah sebuah number of antenna ports-nya. Nah, di sini untuk transmisinya kita ubah menjadi 4 dan reception-nya itu kita ubah menjadi 4. Kemudian untuk path loss matrix itu kita pakai, untuk yang model propagasinya kita pakai yang Cosata. Nah, jadi nanti tipe yang kita pakai adalah tipe propagasinya adalah Cosata. Selanjutnya untuk extend-nya itu kita pakai yang Cosata juga, sama ya. Jadi kedua model ini kita pakai yang Cosata. Selanjutnya di sini main radiusnya itu kita atur. Kalau yang main radiusnya kita tetap 4000 meter. Nah, di sini kita cukup memasukkan yang extended radiusnya. Kita masukkan menjadi 5000 meter.
untuk main resolutionnya kita ubah menjadi 100 meter, dan juga untuk extended resolutionnya kita ubah menjadi 200 meter. Nah, selanjutnya kita pilih apply. Oh tidak, kita masih lanjut di di sebuah properties yang ada di sini. Kemudian kita buka yang sebuah tab transmitter. Nah, di sini kita akan mengatur sebuah equipmentnya. Nah, untuk equipmentnya kita ubah, kita pilih yang Riocomcel. Terus untuk yang feedernya juga kita pakai juga yang Riocomcel, dan transmitternya juga kita pakai yang Riocomcel. Nah, kemudian di sini untuk feeder line-nya untuk transmission dan reception itu saya pakai 50 meter. Kedua-duanya juga 50. Kemudian kita commit, kemudian kita pilih. Selanjutnya kita akan edit juga yang di tab LTE untuk di daerah, untuk yang di propertiesnya. Nah, kemudian kita buka tabnya. Nah, di sini untuk max powernya atau daya yang akan digunakan itu daya yang sesuai keinginan kita berdasarkan perhitungan. Nah, di sini daya yang akan saya pakai itu adalah sebesar 42,3 desibel mili ya. 42,3. Untuk daya maksimalnya itu sudah saya input. Kemudian kita masuk juga ke frekuensi bandnya. Kita lanjut di frekuensi band dulu. Frekuensi bandnya ini saya akan pakai yang tadi sudah kita buat ya, berada di paling bawah. Nah, kemudian kita fokus ke reduce distance. Reduce distance ini adalah sebuah parameter. Nah, ini adalah reduce distance-nya. Itu kita pakai yang 1522,15 meter atau 1,5 ya. 1522, kita lihat lagi, 15 meter. Nah, kemudian selain itu kita akan juga atur cell definition per sektornya. Kita klik. Nah, untuk sektor 0 itu tetap ya, kita akan mengubah di sektor satunya. Di sektor 1 kita akan buat dua baris pada di tabel tersebut. Nah, ini kita akan tambahkan fieldnya ya, yang pertama seperti ini. Terus yang sektor yang kedua kita akan ubah menjadi 3 layar atau 2 layar saja cukup ya. Jadi yang ini akan saya ubah untuk yang tabel yang pertama menjadi 1600 dan yang kedua itu 1650 sebagai rentang kelipatan 50 ya. Sudah kita atur cell definitionnya. Kemudian untuk parameter RSRP nya kita ganti, kita ubah. RSRP nya itu sebesar minus 112,33. Kita ubah 112,33 desibel meter. Kemudian di sini saya lanjut di antena diversity-nya untuk perbedaan antenanya. Nah, kemudian perbedaan pendukungnya itu
untuk yang downlink saya akan pakai yang MU MIMO. Nah, selanjutnya untuk yang uplinknya saya akan pakai yang Reset Diversity sebagai penerima perbedaan penerimanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan atur juga default loadsnya itu tetap semuanya 100% ya. Jadi kita lanjut di sini neckboardnya kita tidak usah kita ubah, tetap 16. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini pada tab ini kita apply, kita oke. Ya. Jadi untuk yang meng-setting sebuah parameternya itu sudah selesai. Kemudian kita akan kembali lagi ke peta yang sudah kita lakukan fokus coverage-nya. Kemudian di sini saya akan ubah juga yang ada di pilihan station template-nya. Ya, kita pilih yang Rio Ganteng. Nah, kemudian tadi Rio Ganteng ini itu kita masukkan parameternya yang tadi yang kita input tadi ya. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah cakupan computation zone-nya. Jadi nanti saya akan membuat atau merencanakan sebuah BTS yang BTS atau inode B pada cakupan daerah yang ada di sini. Nah, kemudian saya akan pilih hexagonal design-nya. Ya, kemudian kita fokuskan sesuai dengan sesuai dengan yang kita fokuskan ya, coverage yang kita fokuskan. Kalau bisa harus sesuai ya. Nah, sama seperti yang awal. Jadi nanti pada akhirnya kita pertemukan antara titik awal dan titik akhir. Nah, secara otomatis dia akan memplanning sebuah sel-sel atau beberapa inode B untuk daerah cakupan yang ada di sini. Karena di sini warnanya masih hitam, silakan Anda bisa mempencet F5 untuk merefresh. Ya, kita buka lagi petanya tadi sudah. Nah, otomatis yang tadinya berwarna gelap, yang tadinya daerah tersebut menjadi kegelapan menjadi terang benderang. Ya. Nah, ini yang berwarna-warna ini adalah beberapa BTS yang akan di planning di setiap titik-titiknya pada daerah cakupan yang sudah kita fokuskan. Nah, kemudian di sini pada satu daerah ini kita akan ingin mengetahui berapa sih jumlah site untuk daerah cakupan seluas 503 km persegi ya. Dengan cara kita pilih tab networks ya. Kemudian kita pilih kita klik kanan site-nya. Ya, kita klik 2 kali saja ya. Nah, kemudian kita ulang lagi. Nah, di sini kita pilih tab network, kemudian di site ini kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah terdapat daftar-daftar site beserta
lokasi berdasarkan longitude dan latitude-nya. Nah, ini ada beberapa sel atau beberapa site ya. Site itu adalah beberapa BTS atau inode B itu berdasarkan titik-titik di jarak antara inode B yang satu dengan atau set yang satu dengan set yang lain. Nah, kemudian kita sudah mengetahui nih, nah berapa site sih? Ternyata banyak ya. Nah, kemudian ini ini hanya sebuah perencanaan saja ya. Kemudian kita juga ingin mengetahui jumlah transmitternya dengan cara kita klik 2 kali. Untuk transmitternya juga sama. Transmitter itu sama seperti site ya, karena itu dia juga mempengaruhi pada antenanya. Nah, kemudian kondisi pada seluruh site yang ada di daerah cakupan itu dia sifatnya aktif semua. Jadi tidak ada yang pasif atau non aktif. Jadi semuanya itu dalam keadaan aktif semua ya. Nah, selanjutnya di sini ya, kita lanjut lagi, kita buka yang mapnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengatur predecision-nya dan akan membuat sebuah predecision baru. Untuk mengatur sebuah predecision-nya. Nah, di sini saya akan pilih coverage. Untuk tipenya itu coverage by transmitter DL. Nah, kemudian di sini adalah tampilan sebuah site ya. Nanti kita akan kalkulasikan. Nah, tapi kita atur dulu. Pertama kita pilih yang untuk display type-nya itu kita pakai yang value interval, dan ini tetap fieldnya. Dan kemudian di sini kita akan pilih kita klik yang action untuk shadingnya. Nah, di sini silakan Anda bebas untuk mengatur warna-warnanya sesuai keinginan. Cuma di sini saya akan sifatnya tetap, tidak ingin mengubah. Kemudian saya apply. Setelah saya apply, kemudian akan saya calculate. Kemudian di sini suruh menyimpan, ada pesan yes. Saya ubah menjadi Rio. Gampang. Accept. Nah, di sini secara otomatis dia akan mengkalkulasikan seluruh site ya. Yang dimaksud dengan kalkulasi itu adalah apakah daya yang dibutuhkan itu berdasarkan jauh jarak antara site satu dengan site yang lain itu mempengaruhi atau tidak ya. Nanti kita perbesar. Nah, kita lihat, nah di sini kan dia memiliki sifat clutter ya. Nah, mungkin untuk kalkulasinya memang cukup lama karena site yang dikalkulasikan itu sangat banyak. Jadi mohon bersabar. Nah, sambil kita menunggu, ini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi pada software Atoll ini, pada software Atoll untuk bab tentang coverage planning. Nah, ini kita melakukan sebuah perencanaan untuk daerah cakupan yang akan kita bangun sebuah site di daerah yang akan kita planning. Nah, jadi tanpa harus kita keliling-keliling,
di daerah tersebut. Mungkin ini secara peta saja kita akan memplanning dan berdasarkan skala-skala yang ada di daerah atau skala pada peta ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu skala pada peta itu perhitungannya seperti apa. Kalau saya mungkin lupa ya. Jadi kita sedikit menunggu untuk proses kalkulasinya, dan sedikit lagi ya sukses selesai ya. Jadi proses kalkulasi sudah selesai. Ya mungkin ini ada salah satu kesalahan. Ya, ini tidak apa-apa. Ya selanjutnya di sini saya akan melakukan sebuah melakukan sebuah kalkulasi prediksi planningnya, jadi menghitung prediksinya. Ya, kita masuk ke tab network, kemudian kita pilih transmitter, klik kanan, dan kemudian kita kalkulasi, kita pilih calculation, kita pilih juga calculation path loss matrix. Nah kalau tadi kan yang dikalkulasi itu adalah sebuah coverage-nya ya. Nah sekarang yang kita kalkulasikan itu adalah sebuah path loss-nya, path loss pada transmitternya. Nah ini sudah mengkalkulasi. Proses kalkulasi sudah selesai ya. Ya selanjutnya di sini kita akan melihat juga hasil parameter ya. Ya kemudian di sini saya akan menampilkan sebuah histogram pada di tab network di folder predecision-nya dengan cara kita pilih kita buka predecision-nya, kita klik kanan pada coverage by transmitter DL0 nya, biar kita tampilkan histogramnya. Nah ini adalah sebuah diagram untuk coba kita baca tabelnya. Ya maksudnya apa di sini adalah sebuah kualitas sinyal, dimana kualitas sinyal terbaik itu bisa kita lihat ya. Nah di sini kita bisa melihat daerah kualitas sinyalnya itu semakin kecil desibel base sinyal level tersebut, maka dia akan semakin buruk sinyalnya. Jadi yang dimaksud yang saya jelaskan itu apa? Jadi untuk nilai minusnya itu semakin besar atau minimal seperti ini, minus 110 ya. Nah di sini ada minus 110, terus ini ada juga minus 105. Nah ini kan dia semakin nilainya semakin kecil, maka nanti kualitas sinyalnya itu dia semakin buruk.
Nah, kemudian jika minusnya itu nilainya semakin mendekati positif, maka kualitas sinyal yang didapat itu akan semakin baik. Nah, seperti itu ya. Jadi pada percobaan kali ini seperti itu. Jadi pada tutorial ini untuk pada bab coverage planning itu kita cukupkan. Mungkin pada tutorial ini semoga bermanfaat bagi Anda dan diri saya juga untuk kedepannya. Silakan Anda bisa mencobanya untuk percobaan yang sama dengan saya. Ya, mungkin dengan akhir kata, kurangnya itu datangnya dari saya dan lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.